Alhamdulillah Bang AS, sekarang kita sudah sampai di salah satu rumah pasien dari Bang AS. Di mana nih kita kira-kira Bang AS? Ya kalau tidak salah ini daerahnya sudah masuk Magelang ya. Kita ada pasien saya yang namanya Pak Slamet. Baik. Memang beliau sudah pasrah hidupnya karena dokter sudah angkat tangan. Oke. Adanya hanya bisa tidur, tidak bisa bangun. Iya. Sebagai manusia sebenarnya dia wajib untuk usaha. Kebetulan ada satu radio kecil yang dia dengarkan. Di situ dia mendengarkan, di situ ada Bang AS. Kemudian dia datang ke klinik ke Bang AS. Nah, saat ini kita datang untuk menjenguk benarkah pernyataan Pak Slamet itu sembuh. Itulah yang akan kita buktikan. Oke, kita sekarang akan ketemu sama keluarga dari Bapak Slamet, tepatnya di Kemukus, Lumbung, Magelang. Yuk Bang AS. Iya, mari. Walaupun kita pakai motor akhirnya sampai juga ya. Alhamdulillah. Aduh, bisa kuat nih Bang AS. Oh, ternyata masih kuat. Alhamdulillah sampai sini juga ya. Baik, Bang AS, ternyata kita udah sampai di rumahnya Pak Slamet nih di Kemukus. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Iya Pak, Bu. Selamat sehat ya Bapak Ibu. Ini keluarga ya. Ibu sehat Ibu ya. Baik, sekarang kita sudah ada di rumahnya Pak Slamet di Kemukus, Lumbung, Magelang. Nah, ini kita sudah bersama keluarga Pak Slamet. Pak Slamet yang pakai topi ya. Kemudian ada ibu, kemudian ada adiknya, kemudian juga ada ibu. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih sama keluarga Pak Slamet. Seperti apa sih perjuangan Pak Slamet dalam ketika beliau ini sakit dan sekarang sudah sehat, sembuh. Yuk, nanti kita akan ngobrol bareng. Betul. Jadi jika ada orang sakit, janganlah kita berputus asa. Sebab perjuangan manusia itu butuh semangat. Kita bayangkan, perjuangan Pak Slamet dari rumah ini ke klinik Bang AS itu butuh waktu 2 jam. Pakai sepeda motor. Hujan maupun panas tetap diterjang. Akhirnya kita buktikan, yang tadinya terbaring di tempat tidur sekarang sudah sehat. Itulah. Bersama Bang AS kita pasti sehat. Baik sedulur dan juga sahabat Bang AS dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di dalam rumahnya Pak Slamet dan juga keluarga. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Slamet, ada ibu dan juga ada si Mbah ya, yang nanti sudah siap-siap mau kita ajak ngobrol-ngobrol seperti apa sih perjuangan Pak Slamet dulu akhirnya menemukan Bang AS. Nah, Pak Slamet, panjenengan itu ketemu sama atau mendengarkan Bang AS sudah berapa lama sih? Dulu kan sakit. Asam lambung. Asam lambung. Asam lambung. Kata dokter. Kata dokter asam lambung. Itu sudah berapa lama itu, Pak? 6 bulan. 6 bulan waktu itu. Iya. Dan tapi diobatin nggak sembuh itu. Diobatin nggak sembuh. Sudah berobat kemana aja, ya, tetap nggak sembuh aja. Ya. Iya. Dan katanya asam lambungnya Pak Slamet ini yang sangat-sangat parah, sang mengakibatkan nggak bisa bangun kah? Seperti ya, itu? Nggak bisa bangun. Oke. Ya itu kan sampai pasrah. Nggak bisa bangun. Berarti makan? Makannya disuapin. Sampai nggak bisa makan Ibu? Ya, makan pun disuapin waktu itu ya? Berarti untuk MCK ke kamar mandi pun harus dibantu. Semua otomatis saat itu Pak Slamet tidak bisa bekerja. Yang pekerjaan sehari-hari apa? Oh Ibu, kalau Pak Slamet sehari-hari pekerjaannya apa? Sekarang? Nah, sekarang ya ke sawah. Oh, kalau dulu waktu masih sebelum sakit? Ya belum sakit ya nganu, cari batu. Oh, cari batu itu. Oke, cari batu, cari pasir karena kita itu ada di lereng Gunung Merapi gitu. Jadi kalau kita ke Gunung Merapi kurang lebih 15 kilo gitu ya. Jadi pekerjaan dulunya adalah penambang batu sama pasir. Akhirnya terhenti juga gitu ya waktu itu, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan aktivitas, bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk aktivitasnya harus dibantu sama ibu gitu ya. Kemudian ibu sehari-hari waktu itu kerja apa Ibu untuk ekonomi keluarga? Saya berusaha uang anak mau daftarkan ke sekolah, nggak punya uang, terus saya tuh kerja nanam cabai.
emaknya. Nanam cabai di sawah itu nyun sewu buruh atau di sawahnya sendiri? Sawahnya sendiri. Sawah sendiri. Jadi mencoba untuk tetap bagaimana sih keluarga tetap bisa hidup dengan menanam cabai. Nah, akhirnya Pak Slamet dengan usaha ikhtiar dengan berbagai macam pengobatan. Ketika itu bagaimana? Tahu dari mana sih Bang HS? Ya tahu di radio. Di radio? Iya. Waktu itu mendengarkan radio waktu sakit itu, Iya. dengerin radio terus? Iya terus. Konsultasi satu kali. Berarti ya, saya- langsung habis itu ketika mendengarkan radio, awalnya nggak berminat dulu tadi katanya ya? Iya. Awalnya kok ragu kayaknya saking banyaknya pengobatan herbal iya, gitu ya? Iya. Awalnya sempat ragu, kemudian memutuskan untuk kok kayaknya srek gitu? Iya. Oke, itu ibu berbapak ibu berdua ya ke sana? Berbonceng? Sama itu anak. Mbak Irma. Oh, bapak diboncengkan sama anak? Iya. Sampai ke Jogja itu ya Iya. sana ya? Waktu itu kondisinya waktu dibawa ke sana seperti apa Pak? Lemes kah? Ya lemes, ya sakit. Ya lemes ya sakit. Sakitnya kanan kiri. Oke. Atas. Oke, Gitu baik-baik. kan. Iya. Nah, waktu ketemu dengan Bang HS di sana di klinik Senggotan, di klinik pusat, kemudian Pak Slamet juga masih ingat ya obatnya apa, kemudian dikasih rebusan apa? Ya masih ingat. Apa Iya. aja tuh? Ya konsul satu kali dikasih obat Proal sama A2. Ya. Itu kan 3 macam. Sama Arda. Sama Arda. Sama Arda. Itu kan diminum 18 hari. Oke. 18 hari kok enak gitu kan. Saya lanjut sampai konsultasi 5 kali. Oh, 5 kali? Iya 5 kali itu kan sudah enak. Oh, berarti Iya. Pak Slamet ini konsultasi ke Senggotan, ke klinik Senggotan itu 5 kali? Iya 5 kali. Merasakan enak yang itu ke saat keberapa Pak? Merasakan sudah ada perubahan? Ya 2 kali udah enak. 2 kali sudah Ya, enak? 2 kali udah enak. Yang dirasakan apa waktu itu? Sudah bisa bangun? Ya bisa. Oke, Iya. sudah bisa bangun? Banyak perubahan. Baik, perubahan. Iya. Oke, Ibu sendiri ketika melihat waktu itu Pak Slamet yang datang ke Bang HS dengan niat, kemudian diantar anak gitu ya, dengan konsultasi itu perubahannya memang kelihatan ya Ibu ya waktu itu. Apa yang Ibu lihat waktu itu? Yang kelihatan sekali. Terus bisa itu ke kamar mandi sendiri. Oke. Iya, makan sudah bisa sendiri gitu. Oke, jadi paling nggak Pak Slamet waktu itu sudah bisa mandiri lagi ya. Oke. Saya mau ke sawah itu apa ini Mak, nanti jangan jangan lama-lama. Enggak tuh saya Di rumah sendiri itu kan takut. ketakutan. Di rumah sendiri kan takut. Aduh saya kok disuruh cepet-cepet saya baru itu nguruma cabai itu. Kan Nggak bisa cepet-cepet ya, udah butuh proses kayak gitu ya. Tapi hati saya kan Nggak enak juga ninggal suami di rumah dalam keadaan sakit gitu ya. Oke, nah waktu itu ada perubahan, banyak perubahan dari Bapak, ada banyak perubahan. Dan akhirnya dengan 5 kali datang bertemu dengan Bang HS itu, sekarang yang dirasakan Pak Slamet bagaimana rasanya di badan? Ya bagaimana ya Mbak Mia? Sampai nggak punya kata-kata itu kok Bang. Mbak. Gimana rasanya? Ya enak, sehat, udah kerja. Sudah bisa kerja lagi? Ya udah. Makan sudah enak? Makan ya udah enak. Sudah doyan apa-apa ya Bu ya? Iya. Sudah doyan apa-apa lagi? Sudah kuat nyangkul. itu nyemprot cabai. Nyemprot cabai. Oh, gitu. sudah aktivitas kayak seperti itu ya? Biasa, Itu kan biasa. saya gitu. Oke, Kalau nyangkul mah saya baik. Jadi biasa. sekarang sudah bersinergi antara Ibu dan Bapak ya? Wow, luar biasa sekali. Baik, jadi sekarang Pak Slamet itu sudah bagaimana menemukan kesembuhan lewat lantaran Bang HS ya. Nah, Bang HS ini melihat Pak Slamet dulu, Bang HS sempat ingat banget, oh iya Pak Slamet ini saya ingat banget pasien yang datang saat itu dalam keadaan lemas kesakitan gitu ya Bang HS. Nah, saat melihat Pak Slamet untuk pertama kali, karena tadi waktu ketemu pertama, oh iya ini yang Pak Slamet, jadi Bang HS itu walaupun pasiennya ribuan, tapi beliau itu masih bisa mengingat pasiennya. Saya juga ini ya, maksudnya kayak, oh ini pasien yang ini, beliau itu masih effortnya masih tinggi kalau sama pasien. Nah, Bang datang ke rumah Bang HS itu harus cepat sembuh kok. Oh, Lihat ya sembuh. pokoknya lihat Bang HS sudah sembuh. Iya. Iya. Gitu Bang HS. Jadi lihat Bang HS aja udah sembuh gitu ya. Ya. Lihat aja. Sugestinya Seperti itu. Jadi kebetulan sahabat Bang HS
Pak Slamet ini datang ke Bang AS pertama kali, dia selalu megangi perutnya gini. Sakitnya luar biasa. Karena sakitnya berpindah-pindah. Bahkan bisa sampai ke dada, sesak napas. Belum lagi pinggang yang sakit. Dan ini luar biasa. Vonis yang sudah ditentukan dari rumah sakit, asam lambung. Tapi Bang AS tidak percaya dengan itu. Asam lambung sebenarnya bisa ditangani hanya sebulan 2 bulan selesai. Ini sudah bertahun-tahun. Bahkan cerita beliau sampai terkapar di tempat tidur. Nggak bisa apa-apa. Makan disuapi ya Bu ya? Iya. Makan disuapi. Kalau pipis BAB segala masih Dibantu tempat ya. tidur. Dibantu. Gitu. Begitu datang sekali ke Bang AS, apa yang dia keluhkan, Bang AS hanya mengatakan, ini bukan asam lambung, tapi adalah limpa. Perbaiki limpanya, sekarang beliau sudah sehat kembali. Katanya, baru sekali aja periksa, sudah sebulan, makannya sudah mulai banyak. Sudah mulai bisa berdiri, itu baru sekali. Dilanjutkan kedua kali, 3 kali, sampai ke 5 kali, beliau sekarang bisa macul, bisa ke sawah lagi. Ini bukti bahwa seseorang kalau ingin melihat, menyatakan, memutuskan, memvonis bahwa ini adalah penyakit A atau B, kita harus tepat untuk menyatakan itu. Tapi kalau salah di dalam pernyataannya, sama saja kita menyiksa si pasien. Pak Slamet telah mengatakan kepada keluarganya, Bu, aku sudah pasrah. Artinya, kalau memang dia harus diambil nyawanya, dia sudah siap. Karena sudah tidak ada jalan lain. Tapi, Bang AS masih ada untuk menyelamatkan orang yang sedang sakit. Salah satunya adalah Pak Slamet. Sekarang, perjuangan Pak Slamet sekarang bisa membantu istrinya lagi menyangkul dan menanam lombok. Kalau dulu Pak Slamet adalah seorang pemecah batu yang gede dengan kekuatan tenaganya. Setelah itu, hancur ekonominya setelah dia tidak bisa bekerja. Mau tidak mau kan istri harus bekerja untuk menggantikan ini. Karena anak masih sekolah. Istri nyangkul di sawah, menanam lombok. Sekarang sudah digantikan suami. Ini bukti Pak Slamet telah menggantikan posisi istrinya. Sekarang beliau menanam lombok dan menyangkul di sawah sehari-harinya, mengangkat salak sehari-harinya tanpa ada masalah. Bukti kesembuhan dari herbal. Baik, luar biasa sekali ya bagaimana tadi motivasi dari Bang AS untuk Pak Slamet sekeluarga yang ternyata ini bisa kembali lagi aktivitas seperti semula. Nah, Pak Slamet, Ibu, ini mumpung ya di depan panjenengan ini kan ada Bang AS. Apa sih? Mungkin ada sesuatu yang belum sempat terucap, yang mau diucapkan untuk beliau itu apa sih? Silakan Pak Slamet. Apa sih? Mumpung berhadapan-hadapan nih ke sini loh ya. Jarang-jarang Bang AS ke tempat pasiennya. Ya, terima kasih ya, Bang, atas pertolongannya. Dikasih obat, Pak Slamet sampai speechless ini iya. ya, mau ngomong apa sampai amang apa ya, sampai nggak punya kata-kata, sampai habis kata-katanya. Ibu mau menambahkan? Semoga Bang AS dikasih panjang umur, Amin. murahkan rezekinya. Amin, amin. Jauhkan dari orang-orang yang mendolimi. Amin. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Slamet, terima kasih Ibu, terima kasih juga nggih Simba untuk sharing-sharingnya. Sebentar walaupun sebentar, tapi ini pasti akan bermanfaat sekali
untuk yang ada di luar sana yang mungkin mempunyai keluhan seperti Pak Slamet yang sampai divonis asam lambung sampai berbulan-bulan nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya berikhtiar kepada Bang HS. Dan Pak Slamet ini ternyata juga kayak misalkan ada anaknya juga yang sakit gitu ya, sudah selalu konsul dengan Bang HS gitu ya. Sekarang untuk keluarga segala keluhan macam penyakit dengan Bang HS. Nah, itu dia sahabat dan juga sedulur Bang HS dimanapun Anda berada, obrolan kita dari lereng Gunung Merapi, tepatnya dari desa apa Pak namanya? Kemukus Sudimoro. Dari Kemukus Sudimoro, Serumbung Magelang ya. Di sini cuacanya enak ya Bang HS ya. Lumayan cukup dingin, lumayan cukup anyes gitu ya, dan enak banget untuk relaksasi. Pastinya kita berharap keluarga Pak Slamet sekeluarga ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan akhirnya kita juga mau pamit kembali ke Jogja karena memang kita sangat penasaran dengan desa ini dengan keluarga Pak Slamet nggih. Dan akhirnya kita harus pamit undur diri. Matur nuwun Pak Slamet, matur nuwun Ibu nggih. Terima kasih banget Ibu Mbak. Terima kasih Pak, Ibu. Bareng. Mari Pak Slamet. Bareng, Mbak. Ibu. Enggak Mbak. Baik, sedulur dan juga sahabat Bang HS dimanapun Anda berada, akhirnya sampai malam juga perjalanan kita saat ini ada di Dusun Kemukus, Serumbung Magelang ya Bang HS ya. Seru banget, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol di tengah perkebunan salak kayak gini. Dan akhirnya kita tadi sudah ketemu dengan Pak Slamet, dengan keluarga. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dengan pasien-pasien Bang HS yang lain. Pokoknya tunggu aja next trip kita. Gitu ya Bang HS ya. Bang Atip segala gitu kayak kita ketemu ya. Ini kita dibawain salak pakai ini loh. Oh iya. Pakai angkot. Ini salah. Jadi kita itu di sini tuh kebun salak. Jadi di sebelah sini itu kebun salak. Jadi banyak banget kebun salak di sini. Kemudian kita dibawain salaknya ini ada 2 karung, tapi yang 1 karung dibawa pakai motor, yang 1 karung dibawa pakai ini. Kalau misalkan mau salak, datang aja ke Kemukus Serumbung Magelang. Terima kasih perjalanan kita hari ini, dan akhirnya saya Mia Kayu Manis dan juga Bang HS mengucapkan terima kasih banyak ya Bang HS ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita hanya membuktikan bahwa benarkah pasien itu sembuh. Kita bukan hanya sekedar omong dan bukan sebagai kabar kosong. Oke. Tapi ini adalah sebuah kenyataan. Herbal Bang HS bersama kami pasti akan sehat. Dan akhirnya kita sudah menuju ke ke tempat parkirnya kita di agak lumayan cukup jauh, tapi nggak jauh-jauh banget, jadi seru banget. Dan akhirnya terima kasih banyak. Cukup perjalanan kita hari ini. Next kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Pamit dulu, Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sehat Ibu ya. Pak, baik. Iya.